Ini adalah tampilan dari desain awal kita kemarin, ya, awal kita kemarin, dan sudah saya sesuaikan gambarnya. Jadi gambarnya sekarang itu sudah cocok dengan tampilan dari gambar-gambar resource yang kita miliki ya. Yang kemarin kan belum ya. Ya. Sekali lagi saya mengingatkan, pada saat Anda semuanya pengen menggunakan Bootstrap sebagai background dari tampilan, background atau fondasi dari tampilan, maka Anda harus bisa menyusun grid dengan benar. Grid itu apa, Pak? Grid itu ya kotak-kotak seperti ini. Jadi pada saat Anda mendesain, saya harap kalau memang belum bisa membayangkan tampilan, Anda minta bantuan border. Jadi minta bantuan border. Jadi setiap ruangan-ruangan, kolom-kolom yang Anda buat, ruangan-ruangan kecil itu, grid-grid itu Anda kasih border biar terlihat. Ini nanti untuk ruangan apa, ini nanti untuk ruangan apa. Di blog saya itu sebenarnya sudah saya bahas. Kalau kalian mau baca, ini ada pembahasannya. Contoh bentuk ruangannya seperti ini. Dan ini sebaiknya Anda desain dulu. Jadi kalau saya pengen membuat tampilan seperti ini, maka sebaiknya saya mempunyai model ruangan seperti ini. Dan ini harus semakin disempurnakan terus. Maksudnya disempurnakan bagaimana? Pertama saya membuat tampilan itu sudah membentuk grid. Kotak-kotaknya sudah lengkap misalkan ya. Tetapi ini masih berlaku untuk layar lebar. Layar misalkan ukuran 1024 ke atas. Tampilannya sudah bagus. Bagaimana kalau nanti saya turunkan layarnya ke resolusi yang lebih rendah, atau nanti saya buka tampilan website ini di handphone atau tab yang layarnya 5 inch, 6 inch. Apakah desain saya ini masih responsif? Nah, itu nanti harus diukur lagi, dicek lagi. Tapi yang pertama, Anda desain ini dengan layar lebar dulu, layar standar dulu, yaitu apa? Laptop Anda, komputer Anda, enggak apa-apa, pertama kali seperti itu. Ya, contohnya misalkan saya punya tampilan ini ya. Ini itu kan saya buat di layar ukuran lebar. Ya, 1200 1024 lebih ya. Nah, ini tampil bagus lah. Nanti kalau bordernya saya hilangkan, saya buang bordernya, otomatis kan sudah bisa muncul seperti ini kan, yang atas ini ya. Yang atas ini. Ya, sama yang ini kan nantinya, sama yang bagian navbar ya. Sekarang bagaimana kalau layarnya saya pola lebih kecil? Anda kalau menggunakan browser tekan Ctrl Shift I. Pada saat Anda tekan Ctrl Shift I, maka yang terjadi layar ini akan diberikan mode apa namanya? Dinamis ya, mode dinamis. Seperti ini. Jadi Anda bisa lihat di sini, nanti Anda bisa masuk ke Ctrl Shift I ya untuk memunculkan tampilan seperti ini. Dan ini kita punya pilihan, ada device, mode device. Jadi ini bisa dikecilkan. Pada saat jendelanya saya kecilkan, kira-kira tampilannya seperti apa? Bisa responsif atau tidak? Ada gambar yang hilang atau tidak? Nah, ini sambil sambil diukur, sambil dites. Ya, kalau layarnya lebar, tampilannya wis oke. Bagaimana kalau layarnya mengecil? Ya, ini bagaimana? Gitu kan? Nah, itu semua dikendalikan oleh pembagian-pembagian ruangan ini. Contoh misalkan, awalnya saya membuat desainnya itu hanya seperti ini awalnya. Yang kemarin saya ajarkan ke kalian seperti ini. Anda harus bisa mengartikan perintah ini apa. Dan itu sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Pada saat saya memerintahkan call strip 2, call strip 8, itu artinya apa? Ya, call strip 9 itu artinya apa? Nah, itu dipelajari ya tampilannya sambil diotak-atik, tampilannya sambil diotak-atik. Hasilnya seperti apa? Contohnya seperti ini kan, pada saat ukurannya lebar bagus, pada saat ukurannya kecil
Dia akan selalu dipertahankan, di kiri ini 2, di tengah ini 8, di kanan ini 2. Seperti ini. Gambarnya jadi hilang. Ya kan? Gambarnya jadi hilang yang di sini. Maka yang benar bagaimana harusnya, Pak? Logikanya dipakai. Layar kalau lebar, oke, muncul dengan bagus. Bagaimana kalau layar mengecil? Kalau layar mengecil ya gambar ini sebaiknya menguasai full gitu kan. Menguasai full. Terus area kanan kiri yang menjadi pembatas ini, kosong, ruangan kosong ini, ya ruangan kosong ini, ya sebaiknya menghilang gitu kan. Terus bagaimana pola pemrogramannya? Ya, Anda harus deteksi, jangan call strip 2. Kalau call strip 2 itu berarti di sembarang area dia akan dibagi 2 atau dia akan menempati 2. Nah, sekarang 2 itu harus menghilang saat layar kecil. Itu bagaimana gitu kan? Nah, berarti saya ngomong saat layarnya kecil ini jadikan 12 misalkan. Saat layarnya menengah tetap 2, nggak masalah. Lihat ya, saat layarnya kecil ukurannya difullkan, saat layarnya menengah, medium, middle atau medium, bolehlah dibagi 2 karena tampilannya cukup. Ya kan? Nah, misalkan seperti ini Anda lihat. Saat layarnya dianggap kecil, bagian yang sini tadi, yang kosong tadi hilang. Tapi kalau layarnya cukup lebar, bisa, maka dia akan muncul. Nah, lihat. Nah, ini disebut responsif. Dan ini harus bisa Anda praktekkan. Jangan ngomong komponen kalau membuat seperti ini Anda belum siap. Nanti kacau balau. Ya, tampilannya hanya bagus saat layar lebar saja, itu fatal. Pada saat digunakan di layar kecil, nanti tampilannya amburadul. Maka dites dulu, diuji dulu desainmu, gridnya ini bisa responsif atau tidak. Ini pun sama, yang ini kalau layarnya mengecil hilang ini, jadi 12. 12 dan tidak ada isinya kan seolah-olah hilang ya. Berarti kan ini sama, kalau layarnya kecil jadikan dia 12. Kalau layarnya medium ya bolehlah 2. Kan ini. Nah, ini di bagian atas saja. Nah, lihat ya, kalau layarnya mengecil dia hilang ya. Kalau layarnya cukup dia ada, kanan kirinya ada. Ini hilang. Hilangnya itu bukan hilang, sebenarnya dia melebar jadi 12, yang kanan juga melebar jadi 12, yang tengah belum belum ngapa-ngapain yang tengah ya, yang tengah. Ya, yang tengah pun sama, berarti kita sesuaikan. Kalau layarnya medium boleh 8, kalau layarnya kecil ya jadikan 12 juga sama. Perhatikan ini cukup layarnya pada saat dia dikecilkan. Nah, dia full 12. Melebar dia 8. Mengecil dia jadi 12. Mengecil sambil dites mengecil gambarnya jadi kepeng. Gambar-gambar yang di sini jadi kepeng. Ya harusnya kalau sudah sangat kecil ini jadi 12 juga. Yang sebelah kiri jadi 12, yang sebelah kanan juga 12 biar tetap terlihat ya kan? Nah, berarti itu di mana? Ini yang di dalam sini berarti yang diolah, yang dimainkan yang di dalam sini. Nah, berarti pada saat dia medium boleh 3, pada saat dia kecil jadikan dia berapa? 12. Kan seperti ini. Berarti ini pun sama ya. Ini jadikan 12, kemudian ini jadikan 9. Kalau layarnya cukup. Kita lihat sebentar ya. Ada pertanyaan lagi Anda lihat ya. Pada saat dia ini. Nah, pada saat dia mengecil. Jadi kayak gini. Ini baru bagian atasnya saja ya.
Nah, ini kira-kira bisa menjawab pertanyaan Mas Alam tadi. Jadi nanti sampai bawah pun sama Mas Alam. Contoh yang ini tadi ya, yang bagian bawah ya. Bagian bawah yang nafbar ini ya. Ini kan pada saat dia mengecil, dia tidak hilang yang sebelah kiri dan sebelah kanan karena dikunci. Selalu yang ini 2, ini 8, ini 2. Ya kan? Harusnya pada saat mengecil ya ini jadi 12. Ya. Jadi 12. Maka di bagian ini kan baris kedua ya. Ini baris nafbar kan. Nah, ini juga dibagi. 2 itu hanya pada saat MD. 8 itu juga pada saat MD. Misalkan gitu. Kemudian yang bagian kanan ini juga pada saat MD saja. Maka pada saat dia mengecil otomatis dia full kan. Pada saat melebar dia akan ada jeda. Mengecil dia full. Nah, jeda yang putih kanan kiri ini ya seperti yang kemarin saya sampaikan, apa itu? Itu adalah efek dari padding. Ya, berarti di area yang sini, ini kan, ini area kiri, ini area tengah, ya, area tengah. Kemudian ini area yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini itu kita matikan paddingnya P0. Nah, full, bisa full. Jadi navbarnya nanti bisa full. Nah, seperti ini. Dan ini berlaku sampai bawah nantinya. Termasuk area yang nanti diisi dengan card. Ya kan? Ada area yang diisi dengan card. Di mana itu, Pak? Kalau dilihat kalau Anda lihat di apa namanya? Ini kan di bawahnya menu nanti ada apa? Ada carousel. Ini juga ada 3 ruangan. Kemudian bawahnya lagi baru ada card. Jadi masing-masing bisa kita lakukan dengan konsep yang sama, yaitu apa? Kiri 2, tengah 8, kanan 2. Jadi kalau saya bagi ya, row yang pertama ini isinya tentang apa berarti? Ya, akan ini saya kasih keterangan ya. Header atas. Nah, ini saya jadikan keterangan. Atasnya berhentinya sampai mana? Sampai sini. Ya. N header atas. Ya, kontrol slash. Ini jadi komentar. Tidak dijalankan. Kemudian dari posisi ini apa? Dari posisi ini adalah menu. Ya, menu navbar. Ya, menu navbar. Berhentinya di mana? Di sini. N menu navbar.